Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Rehabiam lanjutan dari 2 Tawarikh 12. Masih ingat kisah Rehabiam yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu? Siapa dia? Dia adalah anak Salomo dari istri Salomo yang bernama Naamah dari orang Amon. Ia naik tahta pada usia 41 tahun dan ia memerintah selama 17 tahun di kerajaan Yehuda. Ingat, sejak Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ia menjadi raja di kerajaan Yehuda dan Yerobiam di kerajaan Israel, memerintah 10 suku, dan Rehabiam sendiri hanya memerintah 2 suku. Saya tidak akan mengulangi lagi kisah-kisah itu di sini, namun saudara bisa mendengarkannya pada YouTube di channel saya di Ninyoman Priscilla dengan tema Rehabiam dan Yerobiam anak Nebat. 2 raja ini saudara bisa dengarkan di YouTube di channel saya Ninyoman Priscilla. Nah, saat ini kita akan membahas kelanjutan dari kisah Rehabiam. Ia memperkuat Yehuda dan mengalahkan penyerang-penyerang yang datang. Para imam dan orang Lewi dari seluruh kerajaan Israel setuju dengan sikap Rehabiam dan bergabung bersama dia. Suku Lewi pun meninggalkan Yerobiam karena Yerobiam dan anak-anaknya melarang suku Lewi untuk melayani sebagai imam di kerajaan Israel. Dan Yerobiam memilih imam-imamnya sendiri karena dia menyembah berhala dan dia mendirikan tugu-tugu berhala, serta memilih imam-imam dari bermacam-macam suku yang ada di sana untuk melayani penyembahan berhala yang dibangunnya. Nah, ketika orang Lewi meninggalkan kerajaan Israel, semua keturunan Israel yang masih setia kepada Allah juga ikut ke Yerusalem untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka membuat kerajaan Yehuda kokoh dan mendukung Rehabiam selama 3 tahun, selama Rehabiam hidup setia kepada Tuhan seperti cara hidup Daud nenek moyang mereka. Nah, pada masa ini Rehabiam bertindak sungguh bijaksana. Ia menempatkan semua anak laki-lakinya di seluruh daerah Yehuda, demikian juga suku Benyamin dia tempatkan di setiap kota yang kuat. Rehabiam juga memberikan persediaan makanan yang limpah kepada anak-anaknya dan juga menyediakan istri bagi mereka. Nah, namun menyedihkan, pada babak selanjutnya Rehabiam dan seluruh suku Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Bangsa ini sangat rentan dalam penyembahan berhala. Maka Allah mengizinkan Sisak, Raja Mesir, untuk mengadakan serangan ke Yerusalem, menyerang kerajaan Yehuda, dan membawa pasukannya yang begitu banyak untuk menyerang Yehuda. Dia mempunyai 12.000 kereta perang, 60.000 penunggang kuda, serta prajurit-prajurit yang tidak terhitung banyaknya gabungan dari Libya, Suki, dan Ethiopia. Padahal sebelum Sisak menyerang, Tuhan sudah memberi peringatan kepada Rehabiam melalui Nabi Semaya. Rehabiam, engkau dan orang Yehuda telah meninggalkan aku dan tidak mau mematuhi hukumku. Jadi sekarang aku akan meninggalkan engkau dan tidak menolongmu menghadapi Sisak. Namun ketika serangan itu datang, barulah Rehabiam mau merendahkan hati. Sebelumnya Rehabiam tetap berkeras dan tidak mau berpaling kepada Tuhan, meninggalkan berhala dan menyembah Tuhan. Sehingga akhirnya Raja Sisak, Raja Mesir itu menyerang. Ketika serangan itu terjadi, para pemimpin Yehuda dan Rehabiam merasa sangat menyesal, lalu merendahkan dirinya dan berkata, Tuhan memang benar. Kemudian Tuhan melihat raja dan para pemimpin Yehuda telah merendahkan diri,
Lalu Tuhan menyampaikan lagi pesan kepada Semaya sebagai berikut. Raja dan para pemimpin telah merendahkan dirinya, jadi aku tidak membinasakan mereka, kata Tuhan. Tetapi aku segera menyelamatkan mereka. Aku tidak akan memakai Sisak untuk mencurahkan amarahku di Yerusalem. Tetapi orang Yerusalem akan menjadi hamba Sisak. Itu akan terjadi sehingga mereka belajar untuk melayani aku. Bukan menyembah berhala-berhala. Belajar melayani aku. Berbeda dengan melayani raja-raja dari bangsa-bangsa lain. Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem dan mengambil harta yang terdapat di bait Tuhan dan di istana raja. Ia mengambil semua perabotan-perabotan, perisai-perisai yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Salomo pada masa itu. Semuanya dibawa ke Mesir. Lalu Rehabiam dengan rendah hati dan penuh penyesalan mengganti perisai-perisai emas yang telah diambil itu dengan perisai perunggu untuk menjaga jalan masuk ke istana raja. Dan pada masa itu Rehabiam juga memasuki bait Tuhan. Dan setiap kali ia memasuki bait Tuhan untuk berdoa, para penjaga membawa perisai-perisai perunggu yang telah dibuatnya tadi untuk dibawa keluar menjaga raja yang sedang beribadah. Setelah selesai beribadah, para penjaga itu mengembalikan lagi perisai-perisai itu ke kamar jaga, atau kalau istilah kita sekarang ke satpam, ke pos satpam. Nah, ketika Rehabiam merendahkan diri seperti itu, Tuhan menarik kembali amarahnya. Ia tidak sepenuhnya menghukum Rehabiam. Masih ada hal yang baik terdapat di Yehuda. Namun 2 Tawari 12 ayat 14 mencatat kunci kegagalan dari Rehabiam, yaitu ia tidak memilih untuk tekun mencari Tuhan. Akhirnya Rehabiam mati dan dikuburkan di kota Daud, nenek moyangnya. Anaknya Abia menggantikannya sebagai raja. Pelajaran penting apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Tuhan berdaulat mengatur hidup setiap orang. Melalui kisah ini kita dapat menyimak bahwa Allah tidak akan pernah tega melihat musuh memporak-porandakan kehidupan orang yang dengan tekun memilih untuk mencari Tuhan, rendah hati dan taat. Jadi ketika kita membaca firman-Nya setiap hari, simaklah pesan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita melalui firman-Nya hari itu. Imani itu dan lakukan. Allah pasti menggenapi janji-Nya. Bahkan kemampuan untuk taat kepada firman-Nya sudah diberikan oleh Allah melalui kehadiran pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus di dalam tubuh kita yang fana ini. Masalahnya terletak pada kehendak bebas kita untuk memilih. Jadi Allah tidak menciptakan kita sebagai robot. Sebab itu buatlah pilihan dengan bebas tetapi tepat, sehingga setiap janji Tuhan yang kita pelajari dapat terrealisasi. Amin.